Yang selanjutnya yaitu baik baik untuk masalah yang selanjutnya yaitu misalkan R dengan himpunan 026. Baik untuk masalah yang selanjutnya yaitu misalkan R dengan himpunan 02468 di bawah operasi penjumlahan dan perkalian modulo 10. Buktikan bahwa R adalah suatu field. Dengan menggunakan tabel Cayley dengan operasi penjumlahan modulo 10 dan perkalian modulo 10 dapat dilihat bahwa R dengan operasi penjumlahan merupakan huruf abelian yang bersifat tertutup, di mana untuk setiap A dan B elemen R, maka A ditambah B modulo 10 elemen R. Dan selanjutnya bersifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan, di mana untuk setiap A, B, dan C elemen R, maka A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Untuk sifat yang selanjutnya yaitu memiliki elemen identitas, di mana untuk setiap A elemen R dan terdapat 0 elemen R, di mana A plus 0 sama dengan 0 plus A, maka akan mendapatkan bilangan A itu sendiri. Selanjutnya yaitu untuk setiap A elemen R terdapat min A elemen R berlaku A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan 0 yang bersifat memiliki invers terhadap operasi penjumlahan. Untuk sifat yang selanjutnya yaitu bersifat komutatif terhadap operasi penjumlahan, di mana untuk setiap A elemen R, A plus B sama dengan B plus A elemen R. Untuk sifat yang selanjutnya kita buktikan dengan tabel Cayley perkalian, di mana R merupakan semigroup. Sifat yang pertama sifat tertutup terhadap operasi perkalian. Untuk setiap A dan B elemen R, maka A dikalikan dengan B menghasilkan elemen terdapat pada R itu sendiri. Untuk yang selanjutnya bersifat asosiatif terhadap operasi perkalian, di mana A plus A, B, dan C elemen R, maka A dikalikan dengan B, kemudian dikalikan dengan C, akan menghasilkan A dikalikan dengan B, kemudian dikalikan dengan C. Untuk yang selanjutnya yaitu distribusi kiri dan kanan. Untuk setiap A, B, C elemen R berlaku A plus B dikalikan dengan C, maka menghasilkan AC plus BC, yang merupakan sifat distribusi kanan. Untuk distribusi kiri, yaitu A dikalikan dengan B plus C, akan menghasilkan AB plus AC. Dan selanjutnya dibuktikan dengan elemen kesatuan, di mana elemen kesatuan ini merupakan sifat dari ring komutatif. Nah, untuk yang pertama, memenuhi sifat komutatif terhadap perkalian, di mana untuk setiap A, B, elemen R, maka A dikalikan dengan B sama dengan B dikalikan dengan elemen R. Untuk yang selanjutnya, memiliki elemen kesatuan dengan operasi perkalian modulo 10, di mana terdapat 6 elemen R, maka untuk setiap A elemen R didapatkan 6A sama dengan A6 sama dengan bilangan A itu sendiri. Terbukti bahwa R adalah suatu ring komutatif dengan elemen kesatuan. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa R adalah suatu field. Nah, dengan menggunakan tabel Cayley perkalian modulo 10, maka didapatkan bahwa setiap elemen tak nol memiliki inverse, yaitu 2 dikalikan dengan 8 modulo 10 menghasilkan 6. Maka 2 inverse sama dengan 8. Dan untuk
Yang selanjutnya yaitu 468 dapat dilihat dari PPT ini. Kemudian karena setiap elemen R memiliki inverse, terbukti bahwa R adalah suatu field. Nah, untuk yang selanjutnya, field itu tidak memiliki elemen pembagi nol. Maka ring R juga tidak memiliki elemen pembagi nol. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yaitu diketahui S himpunan bilangan real dalam bentuk A plus B akar 3. Nah, di mana A dan B bilangan-bilangan rasional. Sekarang tunjukkan bahwa S adalah field. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu misalkan R suatu field dari semua bilangan real Q akar 3 sama dengan himpunan A plus B akar 3 sedemikian hingga A, B bilangan-bilangan rasional. Nah, dengan menerapkan teorema 3.5 yaitu untuk setiap A, B elemen K yaitu dengan A min B elemen dari K. Kemudian yang kedua untuk setiap A, B elemen K yaitu menjadi AB inverse yaitu elemen dari K. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa Q akar 3 suatu field. Nah, ambil X, Y elemen dari Q akar 3, maka X sama dengan A plus B akar 3 dan Y sama dengan C plus D akar 3 dengan A, B, C, D yaitu bilangan-bilangan rasional tertentu dengan Y tidak sama dengan 0. Maka X min Y sama dengan A min C plus B min D kali akar 3 yaitu dari teorema 3.5 tadi. Nah, jelas bahwa X min Y elemen dari Q akar 3. Kemudian kita mencari Y inverse. Nah, Y inverse ini yaitu 1 per C plus D akar 3. Kemudian kita rasionalkan, kita kalikan dengan bilangan rasionalnya yaitu C min D akar 3 per C min D akar 3. Nah, menghasilkan Y inverse sama dengan C min D akar 3 per C kuadrat min 3D kuadrat. Nah, sehingga X Y inverse seperti pada teorema 3.5 tadi yaitu menghasilkan 1 per C kuadrat min AD kuadrat kali AC min 3BD ditambah dengan BC min AD kali akar 3. Nah, jelas pula bahwa XY inverse yaitu elemen dari Q akar 3. Jadi, Q akar 3 adalah subfield dari R, sehingga Q akar 3 adalah subfield. Oke, yang selanjutnya yaitu tunjukkan bahwa QI itu sama dengan A plus BI dengan A dan B itu elemen dari bilangan bulat merupakan subfield dari C atau bilangan kompleks dengan I kuadrat sama dengan minus 1. Nah, di sini kita diminta untuk membuktikan apakah QI dengan definisi A plus BI itu subfield dari C atau bilangan kompleks. Nah, untuk penyelesaiannya, nah, sebelum kita ke penyelesaian kan kita ingat-ingat dulu bahwa kita tuh telah mempelajari syarat-syarat dari subfield. Yang pertama, subfield itu tidak boleh himpunan kosong. Yang kedua, dua elemen dari subfield jika dikurangkan akan menghasilkan elemen subfield itu sendiri. Kemudian yang terakhir, jika elemen dikali dengan inverse-nya, itu akan menghasilkan elemen itu sendiri. Oke, kita buktikan yang pertama, di mana subfield itu tidak merupakan himpunan kosong. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa QI itu tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, jelas ya kalau di subfield itu kan memiliki identitas penjumlahan yaitu 0. Jadi terdapat 0 anggota dari QI sedemikian sehingga 0 sama dengan 0 plus 0I elemen dari I QI. Maka QI itu tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, kalau di QI kan ada 0 nih sebagai identitas penjumlahan. Nah, 0 ini kan bisa kita ubah bentuk menjadi 0 plus 0i. 0 plus 0i. Nah, ini 0 plus 0i kan sama dengan bentuk dari
QI, di mana A plus BI. Tapi kalau di sini A plus BI-nya itu 0. Nah, kita lihat bentuknya kan sama, berarti ini juga elemen dari QI. Maka terbukti bahwa QI itu tidak himpunan kosong. Nah, kita membuktikan himpunan syarat yang kedua, 2 dan 3. Nah, misal kita ambil sembarang X dan Y, itu elemen dari QI dengan X-nya itu adalah A plus BI dan Y-nya itu adalah C plus BI. Nah, kita akan membuktikan X min Y itu elemen dari QI. Nah, kita masukkan QI dan Y-nya ke dalam X min I menghasilkan A plus BI dalam kurung dikurangi dengan C plus DI dalam kurung. Kemudian kita buka kurungnya menjadi A plus BI dikurangi C dikurangi DI. Kemudian kita kelompokkan yang tidak ada I-nya di sebelah kiri dan ada I-nya di sebelah kanan. Berarti menghasilkan A min C plus BI plus min DI. Kemudian kali ini ada I-nya 2. Kita keluarkan I-nya. Menghasilkan dalam kurung A min C plus B min D dikali dengan I. Nah, ini kita lihat. Ini kan sama bentuknya dengan definisi tadi. Berarti ini juga merupakan elemen dari QI. Berarti terbukti bahwa X min Y itu elemen dari QI. Nah, kita berikan syarat yang ketiga, yaitu X dikali dengan Y min 1 itu elemen dari QI. Nah, Y min 1 kan merupakan inverse dari Y, atau bisa ditulis dengan Y min 1. Yaitu, Y min 1-nya itu yaitu 1 per C plus DI. Kalau tadi Y-nya kan adalah C plus DI. Maka kalau Y min 1 sama dengan 1 plus Y. Sama dengan 1, Y, maaf, saya ulangi. Kan Y min 1 itu sama dengan 1 per Y sendiri kan. Nah, Y-nya kan adalah C plus DI. Berarti di sini 1 per C plus DI. Dengan C plus DI-nya itu tidak sama dengan 0. Maka kita substitusikan X-nya dan Y pangkat min 1-nya ke dalam operasinya menghasilkan A plus BI dikali dengan 1 per C plus DI. Nah, ini dikalikan menghasilkan A plus BI per C plus DI. Kemudian langkah selanjutnya kita hilangkan unsur I-nya itu di bawah ini kita hilangkan dengan mengalikan dengan sekawannya, yaitu dikali dengan C min DI per C min DI menghasilkan AC min ADI plus BCI min BDI per C kuadrat plus D kuadrat I kuadrat. Nah, tadi disoalkan disebutkan bahwa I kuadrat itu sama dengan minus 1. Berarti I kuadratnya itu kita ganti dengan minus 1. Menghasilkan AC min ADI plus BCI min BD. I kuadrat kita ganti dengan min 1. Berarti min BDI dikali dengan min 1 per C kuadrat plus D kuadrat dikali dengan minus 1. Menghasilkan AC min ADI plus BCI plus BD per C kuadrat min D kuadrat. Dan kita kelompokkan yang ada I dan yang tidak ada I. Yang tidak ada I dulu, berarti AC plus BD min ADI plus BCI di per C kuadrat min D kuadrat. Kemudian kita bagi menjadi 2 kubu, yaitu kubu yang tidak ada I dan ada I-nya. Yang tidak ada menghasilkan AC plus BD per C kuadrat min D kuadrat. Yang ada I-nya menghasilkan min ADI plus BCI per C kuadrat min D kuadrat. Nah, ini kan ada I-nya. Nah, I-nya kita keluarkan. Menghasilkan, ini kita kurung menjadi AC plus BD per C kuadrat min D kuadrat ditambah dengan ini kita I-nya keluarkan berarti menghasilkan min ADI plus BC per C kuadrat min D kuadrat dikali dengan I. Nah, kita lihat bentuk ini, bentuk hasil akhir dari X kali Y pangkat min 1.
Nah, ini kan bentuknya sama dengan definisi KI di soal tadi kan, di mana KI-nya itu didefinisikan dengan A plus B I. Nah, kan sama, berarti hasil dari X kali Y min 1 itu juga elemen dari KI. Nah, di sini kesimpulannya, karena poin A, maaf ya, ini dia tipe sedikit, harusnya poin, sehingga karena poin A dan B memenuhi, nah, tadi kan syaratnya tiga, nah, ketiganya itu terpenuhi, maka terbukti bahwa KI yang didefinisikan dengan A plus BI, di mana A dan B-nya itu elemen dari G, merupakan subfield dari C. Seperti itu kurang lebihnya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan penulisan perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.